semuanya, hari ini aku akan menjelaskan sedikit materi mengenai posisi strategis Indonesia. Indonesia dibagi menjadi 3 letak. Yang pertama, letak secara astronomis, yang kedua, letak secara geografis, dan yang terakhir adalah letak secara geologis. Kita akan membahas mengenai materi pertama, yaitu letak secara astronomis. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa sih yang dimaksud dengan letak secara astronomis? Letak Indonesia secara astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak astronomis sering juga disebut sebagai letak absolut. Garis bujur merupakan garis khayal yang membagi secara vertikal dan menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis lintang membagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Lintang sejajar dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Pengaruh letak astronomis terhadap iklim Indonesia yang bercorak tropis. 1. Indonesia dikategorikan negara beriklim tropis dengan rata-rata suhu dan kelembapan udara yang sangat tinggi. Yang kedua, penyinaran matahari berlangsung sepanjang tahun. Yang ketiga, memiliki hutan hujan tropis. Pengaruh letak astronomis terhadap pembagian zona waktu di Indonesia. Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. 1. Waktu Indonesia Barat, wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia Tengah, wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur, wilayah Maluku. Keuntungan letak astronomis untuk Indonesia. 1. Indonesia memiliki hutan hujan tropis. Yang kedua, Indonesia memiliki keragaman hayati yang tinggi. Dan yang terakhir ialah iklim yang mendukung sektor pertanian. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai letak secara geografis. Letak geografis Indonesia secara geografis terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Dan juga memiliki 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat selatan. Letak geografis ialah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi wilayah itu dikaitkan dengan wilayah lain atau posisi keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis Indonesia memiliki pengaruh, yaitu 1. Indonesia beriklim musim atau muson, ialah iklim yang hanya terjadi 2 macam selama setahun, yaitu hujan dan juga kemarau. Terjadi karena pengaruh angin muson yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Contohnya angin muson barat dan angin muson timur. Yang kedua, Indonesia memiliki letak strategis pada persimpangan dunia. Terletak di antara bangsa-bangsa Asia dan Australia yang berbeda tingkat kemajuan, ekonomi, teknologi, ras, dan budaya. Yang ketiga, Indonesia dilalui jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Yang keempat, Indonesia memiliki biota laut yang lengkap. Indonesia diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, membuat perairan Indonesia cenderung hangat, sehingga berbagai jenis ikan dan biota laut datang ke perairan Indonesia. Manfaat atau keuntungan letak geografis Indonesia. 1. Berada di lintas perdagangan internasional.
Yang kedua, Indonesia menjadi negara agraris. Yang ketiga, ketersediaan tanah yang subur. Yang keempat, keberagaman budaya yang sangat tinggi. Yang kelima, memiliki destinasi wisata alam yang indah. Materi terakhir ialah letak secara geologis. Letak geologis ialah letak suatu wilayah berdasarkan kondisi geologinya atau struktur batuan. Biasanya dikaitkan dengan fenomena geologis wilayah lempeng bumi, jalur pegunungan, dan jenis batuan. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu Eurasia, Indonesia, dan Australia. Memiliki pertemuan dua jalur pegunungan atau sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, serta dua dangkalan atau paparan. Letak Indonesia secara geologis memiliki pengaruh, yaitu 1. Indonesia banyak memiliki gunung api aktif. Yang kedua, sering mengalami gempa bumi. Yang ketiga, topografi wilayah Indonesia bervariasi. Di daratan, banyak jalur pegunungan. Di lautan, memiliki dua dangkalan laut dalam. Yang keempat, memiliki tanah yang subur. Yang kelima, kaya akan barang tambang. Yang keenam, memiliki keragaman hayati yang tinggi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!